Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Zikri dengan NIM C0N02011. Saya dari kelas R001. Saya dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Hapusnya Hutang Pajak. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Hapusnya Hutang Pajak. Di sini pajak ini adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Peran pajak di Indonesia semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan dana pembangunan. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan memunculkan istilah hutang pajak, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Hutang pajak dapat timbul karena berbagai sebab, dan apabila tidak dilunasi, pemerintah memiliki mekanisme penagihan pajak. Namun dalam kondisi tertentu, hutang pajak dapat dihapus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman ketiga konsep ini, timbulnya hutang pajak, proses penagihan, dan hapusnya hutang pajak sangat penting agar setiap warga negara mengetahui hak dan kewajiban perpajakan secara benar, sehingga tercipta kepatuhan sukarela yang menjadi pilar utama sistem perpajakan modern. Oke, lanjut. Timbulnya hutang pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2019, pajak ini adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Hutang pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan. Dalam hukum pajak dikenal dua doktrin penting. Yang pertama, ajaran material dan formil. Di sini ajaran material hutang pajak lahir karena undang-undang menetapkan adanya peristiwa atau keadaan yang menjadi objek pajak. Ajaran formil hutang pajak lahir setelah adanya tindakan administratif dari fiskus, misalnya diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Kedua ajaran ini saling melengkapi karena pajak tidak hanya merupakan konsekuensi ekonomi tetapi juga hubungan hukum antara negara dan wajib pajak. Di sini timbulnya hutang pajak. Hutang pajak muncul ketika terpenuhi syarat material dan syarat formil. Pertama, syarat material. Syarat material adalah terjadinya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak. Contoh, wajib pajak memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PPh. Kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan menimbulkan kewajiban pajak bumi dan bangunan atau bisa dibilang PBB. Lalu impor barang menimbulkan kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN dan bea masuk. Yang kedua, syarat formil. Syarat formil terpenuhi apabila telah ada ketetapan atau surat resmi dari otoritas pajak seperti SKP atau surat tagihan pajak atau bisa disebut STP. Dalam sistem self-assessment, meskipun wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri, Fiskus tetap memiliki wewenang menerbitkan SKP bila ditemukan kekurangan. Lalu, faktor penyebab lain selain faktor di atas, hutang pajak dapat muncul karena yang pertama keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, lalu kesalahan hitung dalam pengisian atau SPT, kurang bayar akibat pembukuan tidak lengkap. Selanjutnya, penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan tindakan pemerintah untuk memaksa wajib pajak melunasi hutang pajak sesuai ketentuan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang pertama, dasar hukum. Selain UU KUP, penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penagihan pajak dalam surat paksa dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional juru sita pajak negara. Lalu tahapan penagihan. Yang pertama, ada surat teguran. Surat teguran ini diterbitkan jika utang pajak tidak dibayar hingga jatuh tempo. Lalu surat paksa. Surat paksa perintah membayar hutang pajak beserta biaya penagihan jika teguran tidak diindahkan. Lalu penyitaan. Penyitaan dilakukan bila wajib pajak tetap tidak melunasi hutang setelah surat paksa. Barang milik wajib pajak dapat disita sebagai jaminan pelunasan. Lalu yang terakhir adalah lelang.
barang hasil sita dilelang untuk menutup hutang pajak jika pelunasan tidak dilakukan. Lalu ada hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan atau banding atas SKP, meminta penundaan pembayaran dengan jaminan tertentu. Namun wajib pajak juga berkewajiban melunasi pajak yang telah jatuh tempo agar terhindar dari sanksi yang lebih berat. Lalu ada hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak berarti berakhirnya kewajiban membayar wajib pajak yang masih terhutang. Mekanisme hapusnya hutang pajak meliputi: yang pertama adalah pelunasan. Hutang pajak harus dihapus apabila wajib pajak melunasi seluruh jumlah pajak dan saksi yang terhutang. Yang kedua adalah kompensasi. Kelebihan pembayaran pajak atau overpayment dapat dikompensasikan dengan hutang pajak lain sesuai jenis pajak yang diatur. Lalu ada yang ketiga, kadaluarsa penagihan. Hak negara menagih pajak gugur setelah 5 tahun sejak saat terhutang bila tidak ada tindakan penagihan sesuai pasal 2 UU KUP. Lalu yang keempat ada pembebasan dan penghapusan. Dalam keadaan tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas permohonan wajib pajak, misalnya karena ketidakmampuan ekonomi. Yang kelima adalah pengampunan pajak atau tax amnesty. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 memberikan fasilitas pengampunan pajak yang menghapus pajak terhutang setelah wajib pajak mengungkap harta dan membayar hutang tebusan. Lalu kesimpulannya adalah hutang pajak timbul karena terpenuhinya syarat material dan formil sesuai peraturan perpajakan. Jika tidak dilunasi, pemerintah dapat melakukan penagihan melalui teguran, surat paksa, penyitaan, hingga lelang. Hutang pajak dapat dihapus karena pelunasan, kompensasi, daluarsa, pembebasan, atau kebijakan pengampunan pajak. Lalu pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang mudah agar wajib pajak lebih patuh. Wajib pajak sebaiknya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu untuk menghindari sanksi. Oke, baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.